Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, saya ingin memimpin doa. Ya Mbak Nisa, monggo silakan dipimpin doa. Semuanya diperhatikan ya. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, ibu mau absen hadiah dulu ya. Mbak Dia, Mbak Zahra, Mas Latif, Mbak Habibah. Ini masuk semua ya? Oh, sudah nggak masuk? Oh, Arya, kemana Arya? Oh, sakit ya. Oke anak-anak, kemarin ingat nggak? Kemarin kita habis belajar tentang apa? Ada yang tahu angkat tangan? Ya Mbak Atil apa? Iya benar, kemarin kita habis belajar mengenai menghafal surah Al-Kafirun. Nah, soal kafir artinya apa anak? Ada yang tahu? Iya Mbak Zahra? Pinter. Orang-orang kafir. Nah, sekarang kita akan meneruskan belajar mengenai soal kafirun. Kita akan belajar mengenai membaca soal kafirun lagi biar lebih lancar dan lebih baik. Terus kita akan belajar menulis, kita akan belajar mengartikan, dan kita akan belajar memahami serta mengamalkan kandungan surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengartikan surat Al-Kafirun. Sebelum kita mengartikan surat Al-Kafirun, kita akan membaca surat Al-Kafirun terlebih dahulu ya. Nanti setelah ibu membaca, kalian menirukannya. Paham? Bentar. Kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jalan lancar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengartikan surat Al-Kafirun. Kita akan mengartikan kata per kata dalam surat Al-Kafirun. Setelah kita mengartikan kata per kata, kita akan melanjutkan untuk mengartikan ayat per ayat dalam surat Al-Kafirun. Nah, ibu baca dulu ya, nanti kalian tirukan setelah ibu membaca. Paham? Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai kafirun, orang-orang kafir. Kalian sudah bisa mengartikan kata per kata dalam surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan mengartikan ayat per ayat dalam surat Al-Kafirun. Nah, kalian ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Kalian sudah dapat mengartikan surah Al-Kafirun baik kata maupun per ayat. Nah, anak-anak, sebelum ibu melanjutkan, kalian masih ingat nggak? Surah Al-Kafirun ini termasuk surat keberapa? Pinter Mbak Adel, surat yang ke-109. Nah, surah Al-Kafirun ini termasuk dalam surat apa? Iya, surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka bukunya halaman 4. Di situ ada perintah untuk mengartikan mufradat dan ayat per ayat dalam surah Al-Kafirun. Coba kalian kerjakan, dan jika ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanya sama ibu. Bisa dimengerti? Setelah kita mengoreksi bersama dalam apa tadi, alhamdulillah keseluruhan
kalian dapat mengartikan surat Al-Kafirun. Nah, sekarang kita akan bermain bersama papan jodoh. Papan jodoh Quran surat Al-Kafirun. Gimana itu Bunda bermainnya? Saya nggak tahu. Sebelum kita memulai permainan, coba kalian membentuk 4 kelompok dan tiap kelompoknya berisikan 5 orang. Paham? Ya. Dimulai dari sekarang. Nah, setelah kalian membentuk 5 kelompok, coba perhatikan di meja kalian itu kan ada seperti ini ya, dan juga ada kertas. Nah, nanti kalian tempelkan kertas-kertas ini pada papan jodoh. Kalian cari dulu jodoh yang pas yang mana ya kira-kira. Misalnya di sini kan ada potongan ayat lakum dinukum, kan belum lengkap nak ayat ini. Kalian cari ya lanjutan dari ayat ini apa, terus nanti kalian tempel. Nah, ayat ini termasuk ayat keberapa dalam soal Kafirun? Ayat berapa yuk? Ya benar, ayat ke-6. Kita tempel di sini ayat ke-6 beserta lanjutannya dari ayat ini apa. Kalau sudah, kalian cari jodoh yang pas dari ayat ini apa. Maksudnya apa? Maksudnya kalian cari artinya yang pas dari ayat ini apa, yang berada di kertas warna putih ini. Nanti artinya atau terjemahnya kalian tempel di sebelah sini. Bisa dimengerti? Bagaimana anak-anak? Apakah semua itu selesai? Atau ada yang belum? Alhamdulillah selesai semua. Oke, kalau gitu coba punya kalian cocokin dengan punyanya ibu yang ada di depan. Jika ada yang salah, nanti misalnya nomor 1 salah, kalian coret. Tapi kalau misalnya ayatnya kebalik atau artinya nggak sama, itu berarti nanti ayatnya misalnya ayatnya ini yang salah, ya udah nih kalian coret itu. Tapi kalau misalnya nomor 1 yang salah cuma artinya saja, ya udah artinya kalian coret. Kalau salah semua nomor 1, angkanya yang dicoret. Paham? Pinter. Sekarang kalian cocokkan dulu punya kalian sama punya ibu. Sudah selesai anak-anak? Nah, gimana? Ada yang benar semua? Oh, salah 1. Yang lainnya? Salah 2. Ya udah nggak apa-apa. Namanya belajar. Ya. Terus setelah ini kita baca ya. Kita baca dulu sebelum kita melanjutkan pelajaran ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bagaimana anak-anak? Mudah kan mengartikan soal kafirun? Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Ya Mbak Adel? Mengapa ada soal kafirun? Pertanyaan yang bagus. Anda bisa menjawab? Oke. Ibu akan menjawab pertanyaan Mbak Adel nanti tadi ya, setelah kita bermain lagi. Ya. Coba perhatikan nak, di sini ibu mempunyai 4 gambar. Nah, coba kalian tiap kelompok mendiskusikan mengenai gambar yang ada di depan ini. Setelah berdiskusi, hasilnya nanti kalian tulis ke depan. Ya, kolom-kolom ini kalian isi. Misalnya kelompok 1, saya ingin mengisi
Gambar pertama, ya monggo nggak apa-apa. Yang penting semuanya harus maju. Perwakilan tiap kelompok saja yang maju ya. Nah, bisa dimengerti? Nanti, Bu, mengapa sih Bu? Kok ada gambar-gambar ini? Nah, anak-anak, gambar ini nanti ada hubungannya dengan isi kandungan surat Al-Kafirun. Kita akan memahami isi kandungan surat Al-Kafirun melalui gambar ini. Gimana anak-anak? Sudah diisi semua ya? Oh ya, sudah penuh kolom-kolomnya. Oke, sebelum kita membahas mengenai gambar ini, Ibu akan menjawab pertanyaannya Mbak Adel. Mengapa Bu ada surat Al-Kafirun? Nah, coba diperhatikan. Turunnya surat Al-Kafirun itu dilatar belakangi oleh ajakan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah agar Rasulullah itu mau menyembah Tuhannya mereka. Kita tahu bahwasanya orang kafir itu selalu saja menentang dakwah Rasulullah. Mereka berusaha supaya Rasulullah itu berhenti dalam menyebarkan agama Islam. Namun semua itu sia-sia. Ya, karena Rasulullah tetap menyebarkan agama Islam. Sehingga, ayo yang belakang, jangan lama sendirian, coba diperhatikan. Ibu lanjut ya. Sehingga pada suatu ketika orang kafir ini mendatangi Rasulullah. Mereka ingin mengajak Rasulullah untuk bertukar apa? Bertukar Tuhan. Maksudnya bagaimana? Orang kafir itu mengajak Rasulullah untuk mau menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Nah, pada tahun berikutnya orang kafir akan menyembah Tuhannya orang Islam. Namun Rasulullah menolaknya. Beliau tidak mau menerima ajakan orang kafir Quraisy, sehingga turunlah ayat surah Al-Kafirun sebagai jawaban mengenai penolakan dari orang kafir Quraisy. Nah, surah Al-Kafirun ini menegaskan kepada kita supaya kita itu menolak ajakan yang berhubungan dengan akidah, keyakinan kita terhadap ajaran ajaran yang dianut oleh orang non-muslim. Nah, oleh karena itu surah Al-Kafirun ini juga menegaskan kepada kita untuk memiliki sikap toleransi. Ayo, apa sikap toleransi? Yang tahu angkat tangan? Iya Mbak, pinter. Sikap toleransi itu kita menghargai, saling menghargai satu sama lain. Setelah Ibu menjelaskan mengenai sebab turunnya soal kafirun, ada yang bisa menyimpulkan nggak isi kandungan dari soal kafirun itu apa? Ayah bisa angkat tangan nak? Iya Mas, apa? Pinter, harus memiliki sikap toleransi. Nah, yang kedua, ayo ada lagi? Iya Mbak? Good, bagus. Tuhannya orang muslim berbeda dengan Tuhannya orang non-muslim. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan lagi mengenai isi kandungan soal kafirun. Coba diperhatikan ya. Nah, isi dari kandungan soal kafirun yang pertama adalah apa ya? Orang muslim tidak boleh menyembah Tuhannya orang non-muslim. Yang kedua, Tuhannya orang muslim berbeda dengan Tuhannya orang non-muslim. Ayo Mbak, yang ketiga apa? Ya benar, apabila kita diajak untuk menyembah Tuhannya orang non-muslim, kita harus menolaknya. Dan terakhir, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama. Dari sini bisa dipahami nak, hubungan orang muslim dengan orang non-muslim itu ada dua. Yang pertama tentang akidah dan yang kedua tentang muamalah. Dalam berakidah atau keyakinan, kita harus yakin terhadap ajaran
yang sesuai dengan agama kita. Kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh meyakini agama selain agama kita. Jadi nak, dalam berakidah, ya udah kita harus yakin kalau ajaran Islam seperti ini, ya udah kita ikuti ajaran Islam. Jangan sampai kita apa? Terpengaruh dengan ajaran-ajaran selain agama Islam. Nah, yang kedua tentang bermuamalah. Nah, kalau tentang bermuamalah ini diperbolehkan, boleh kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang non Muslim. Nah, hal ini seperti pada di gambar ini nak. Dalam mengamalkan isi kandungan surat Al-Kafirun, coba ini bisa dilihat dalam gambar ini. Ini contoh dalam pengamalan surat Al-Kafirun. Yang pertama tadi apa? Saling berinteraksi. Nah, ini misalnya gambar ini menggambarkan tentang apa? Adanya interaksi antara orang muslim dengan orang non muslim. Nah, ini poluannya ini apa? Membantu menyeberangkan biarawati ya. Ini juga benar, ini ada ini dalam kolomnya dijelaskan terdapat poluan yang berhijab menyeberangkan biarawati. Ya, benar. Terus adanya tolong menolong antara orang Islam dengan orang Kristen. Ya, ini juga menggambarkan tentang apa? Kandungan dalam surah Al-Kafirun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus misalnya gambar ini. Dalam gambar ini tentang apa? Tentang akidah, tentang keyakinan bahwa kita sebagai orang muslim harus meyakini agama kita. Kita tidak boleh sampai terpengaruh dengan agama yang lain selain agama Islam. Dari sini bisa dipahami nak? Ada yang bisa menyimpulkan isi kandungan soal Kafirun? Iya Mbak Tia? Pintar, bagus jawabannya. Semuanya sudah paham ya nak? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya coba kalian buka halaman 6. Di situ ada surat Al-Kafirun yang masih kosong. Itu kalian lanjutkan ya, menulisnya kalian lanjutkan. Lanjutan dari ayat itu apa? Oh iya, untuk minggu depan kalian jangan lupa untuk menulis surat Al-Kafirun beserta artinya di kertas folio bergaris sebagai tugas portofolio kalian. Bisa dipahami nak? Baik anak-anak, setelah kita mengoreksi bersama, alhamdulillah tugas kalian sudah bagus, tulisan kalian sudah rapi, sudah bagus. Nah, sekarang Ibu minta satu persatu dari kalian maju ke depan menghadap ke Ibu untuk mengartikan surat Al-Kafirun ya sebagai apa? Nilai kalian. Ya, Ibu panggil satu persatu, nanti yang namanya dipanggil maju ke depan dan yang lainnya bisa belajar terlebih dahulu. Bisa dipahami nak? Baik. Yang pertama, Mbak Habibah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini tadi kita bahas apa saja? Ya, pinter, mengartikan, terus menulis, terus bermain, papan judo ya benar. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan untuk belajar surat Al-Ma'un. Belajar di rumah ya. Ibu sangat senang sekali mengajar kelas ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semuanya dibereskan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah Ibu akhiri dengan bacaan doa. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.